Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Ya, pripun kabare Bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kebetulan hari ini mau ada acara ya Pak ya itu nanti. Gimana? Oh ya, acara terah, Terah ya. insyaallah ke Tawangmangu, Pas masih liburan ya Pak ini. liburan. Ini kan keluarga yang Jakarta pada pulang, nanti kumpul bareng di Tawangmangu. Ya, ini Pak Mardi terkait dengan eh, gairah geliat pondok pesantren Pak di Kecamatan Moro, terutama di pondok pesantren Muhammadiyah Pak ya. Ya, Kalau boleh tahu Pak mungkin bisa disebutkan untuk pondok pesantren di Muhammadiyah di Becak ini ada berapa Pak Mardi? di Muhammadiyah PCM Meru ini kan mengelola dua pondok pesantren. Yang pertama itu pondok modern Muhammadiyah Sangen. Insyaallah nanti milad yang ke-10 tahun usia pondok pesantren modern Muhammadiyah Sangen. Kalau yang di Atma Wahyono kebetulan kan kemarin baru milad di usia yang ke-7 ya. Mas Fajar juga hadir juga. Alhamdulillah keduanya perkembangannya sangat menggembirakan, sangat signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Dari jumlah murid terus mengalami peningkatan, dari segi akademiknya alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Pak, kalau kita melihat ini untuk pondok pesantren di Atmawah ini Pak ya, ini mulai terus berkembang Ya, dari segi fasilitas maupun dari gedung-gedungnya, dan saya lihat memang untuk programnya ada yang menarik Pak, yaitu Ya. program Go Internasional. Go Internasional. Bagaimana pondok pesantren juga melibat dengan bahasa-bahasa dari luar juga, dan nanti mungkin ada kerjasama mungkin dan lain sebagainya. Ini tanggapan Pak Mardi ini selaku ketua BC ini seperti apa Pak? ya. Itu kan ide gagasan dari Mudir Ustadz Muhammad Ilham SAG MPD yang kemarin barusan menyelesaikan S2-nya di UMS. Alhamdulillah kami terus mendorong beliau. Jadi Atma Wahyono ini akan dibawa kemana, dan yang terakhir kemarin di milad yang ke-7 disampaikan, insya Allah akan menuju ke Go Internasional untuk pondok pesantren Atma Wahyono. Ini berarti ada peningkatan ya Pak? Peningkatan, ya, peningkatan. Ini Pak, kalau boleh tahu Pak, untuk di Kecamatan Moro sendiri Pak ya, untuk amal usaha Muhammadiyah ini ada berapa Pak? Mungkin bisa disebutkan juga. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Kalau TK-nya yang dikelola oleh Aisyah itu ada 22 BA atau TK. Kemudian SMP-nya itu ada 2. Kemudian MTS-nya 1. Kemudian SMA-nya di Watu Kelir, SMK-nya di Watu Kelir. Kemudian baru-baru ini berdiri MA di Pontren Sangen. Ya, Madrasah Aliyah. Ya. Nah, mungkin ada langkah Kalau MI-nya itu ya 10, ya 10. di satu kecamatan ya Pak ya? Ya, satu kecamatan 10. Tapi memang ini dari PCM Pro ini juga berkontribusi besar ya Pak dalam segi pendidikan. Iya, berkontribusi besar, insya Allah. Terus ini kaitannya dengan ini kontribusi terkait dengan kesehatan gimana Pak? Ya, kemarin dari Majelis PKU Cabang Meru itu mempunyai ide, mempunyai gagasan atau mempunyai program yang rencananya insya Allah akan merintis klinik. Sementara nanti kliniknya
kerjasamanya dengan pondok pesantren baik di Sangen maupun di Atmawahyono, dan juga untuk masyarakat umum. Insya Allah mohon doanya saja. Karena apa, sudah disiapkan tanah wakaf dan kemarin juga sudah studi banding, studi tiru ke Poliklinik Imam Suwodo Polokarto, dan insya Allah terus akan berusaha agar nanti di periode kami ini bisa berdiri amal usaha di bidang kesehatan, utamanya di klinik itu. Klinik Ya, klinik dulu. Cukup besar ya? Ya, insya Allah, insya Allah. Kira-kira kurang lebih luasnya itu cukup. Ya, luas untuk misalkan nanti klinik ke apa itu, ke rumah sakit pun tanah cukup. Ya, cukup. Harapannya setelah klinik ada rumah sakit itu ya? Ya, mudah-mudahan. Tapi kan prosesnya juga tidak mudah. Iya. Tapi ini sementara klinik dulu ya? Ya, klinik rencananya begitu. Kebetulan kan ketuanya Pak Ahmadi yang sekarang juga bekerja di PKU Sukoharjo. Monggo mangke saged silaturahmi ke daleme Pak Ahmadi ngobrol bareng. Ketuanya beliau. Sebenarnya dari spirit ya luar biasa dari Pak Mardi sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Muru ini untuk selalu berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Ya. Apa sebenarnya dibalik itu semua? Ya kan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah sebagai pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita harus bisa memberi kebermanfaatan untuk umat, kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi mencetak kesolehan itu tidak hanya untuk individu, untuk pribadi, tetapi bisa ke masyarakat, kemudian bisa ke umat, betul-betul bisa merasakan dengan keberadaan. Iya, iya, termasuk penanganan bencana ini kan tidak hanya dari Muhammadiyah yang ditangani, tetapi kan dari semua elemen yang ada ikut merasakan, dan bahkan dari non-muslim pun kan mengapresiasi peran daripada Muhammadiyah lewat MDNC-nya. Kecamatan Laru ada relawannya Pak ya untuk Muhammadiyah? Oh ada. Ya ada relawannya ada. Ya. Sering melakukan kegiatan-kegiatan, misalkan ada kebencanaan rumah kebakar ya, pembakaran rumah kebakaran kebakaran rumah bukan membakar rumah. Kebakaran rumah yang kemarin di Karanguni itu kan juga langsung termasuk dulu ada bencana angin malam hari itu langsung di Pengkol, Jatingarang, kemudian bencana banjir pun langsung terjun. Ya, koordinatornya kan Pak Sagiman itu. Memang udah siap semuanya ya? Ya insya Allah. Tentunya ini nanti pimpinan cabang Muhammadiyah di Kecamatan Muru terus melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa terkait dengan bagaimana kontribusi Muhammadiyah untuk masyarakat terutama Terus ini saya melihat, kalau boleh tahu nih Pak Mahdi sebagai sosok tokoh yang ditokohkan di Kecamatan Muru Muhammadiyah ini, Pak Mahdi apa yang ingin diperjuangkan dalam hati seorang pimpinan cabang di Muhammadiyah Muru ini? Yang kami upayakan bersama teman-teman yang lain itu intinya terus membawa kontribusi untuk masyarakat secara luas. Di tengah kesibukannya Pak Mardi ini masih sempat terus ya untuk
ikut berjuang di kemuhamadian ini? Iya. Udah lama Pak sebenarnya Pak? Ya sudah lama. Tahun berapa Pak? Sampai tidak menghitung tahun. Tapi udah lama. Saya itu tetengnya itu ya Pak Sri Marjono, Pak Suryanto, Pak Dablek waktu itu. Iya. Berarti Pak Marty dah tahu bagaimana perjalanan sejarahnya Muhammadiyah di Kecamatan Ulu, tahu ya betul ya? Ya kalau perjalanan secara lebih lengkapnya kurang begitu mempelajari, tetapi kalau pergerakan dari yang saya ingat tahu tahun berapa kalau Pak Marty itu masuk dalam kegiatan Muhammadiyah? ya sekitar tahun 80-an 7 saya sudah ikut kegiatan di Muhammadiyah. Ya, tahun 87. Kalau boleh tahu Pak, waktu itu di Kecamatan Muhammadiyah itu kalau saya ingat Pak Marty seperti apa Pak waktu itu? Jadi bisa teringat memori Pak waktu itu Pak? Ya kalau pada waktu itu kan di Kecamatan Weru, contohnya di bidang pendidikan, itu kan yang lain belum ada SMA Muhammadiyah, sudah berdiri SMA Muhammadiyah Watu Kelir, belum ada SMA Negeri Weru, belum ada SMP Negeri 1, 2, 3, utamanya yang lebih tua kan SMP Negeri 1, sudah berdiri SMP Muhammadiyah Watu Kelir. Dulu sampai masuknya itu masuk sore, karena apa? Banyaknya murid, siswa, kurangnya fasilitas gedung. Pada tahun 1980 memang di Kecamatan Weru itu memang sekolah-sekolah itu belum ada. Iya, belum. Di tahun 80. Iya. Pak Marty sebagai saksi Pak. Ya belum, saya kan masih usia remaja. Iya. Waktu itu masih Ya, di ya. Muhammadiyah ya. Apa yang saya ceritakan ini kan dari cerita-cerita sesepuh kita, ya, sesepuh kita. Berarti saat itu di tahun 80 sudah berdiri ya? Iya, iya. Tapi tahun 80 SMA sudah ada? Sudah ada, nggih. Termasuk Pak Sukimin itu kan juga alumni SMA Muhammadiyah Watu Kelir itu. Ya mudah-mudahan dari impian kita bersama teman-teman ini bisa terwujud, ya bisa dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita kerjanya kerja kolektif, jadi tidak sendirian. Ya, Muhammadiyah kan harus membangun itu, kerja kolektif sehingga berat menjadi ringan, insya Allah. Terima kasih Pak Marty. Amin.